kegiatan itu yang dikemas tidak harus bahasanya turban, tapi kegiatan MBC yang ke ranting, entah nanti di bidang lembaga dakwahnya atau mungkin yang lainnya, tetapi kita akan usahakan untuk semakin dekat dengan warga NU yang ada di seluruh kecamatan Kalipari. Bapak Ibu menghormati, lo yakin panjenengan dereng semersetan dan sapa atau pengurus NU paling ingkang paling kenal itu nggih Abah Yai Nawawi. Ditulis lah biasanya dereng kenal. Ngoten nggih. Nah, kula perlu kula naraken kula ki Abah selaku Ketua Tanfidiyah Mas Yudi nami kula griya kula niki kilene Dalem nggih jurusan teng Blitar nika Kalirejo. Wakil Ketua niki hadir Ustadz Harmono ugi saking Kalirejo. Wakil Ketua malih Ustadz Muhammad Tosin niku ingkang hadir malah sejak awal kalau keraton betul paten tebing niku saking Tuparjo. Nah, niki jajaran dan Suriah nggih ngapunten Bapak kok sore dhisik. Kang inggih Roy Suriah Romo Yaya Cinawi Ali ingkang insyaallah muslimin muslimat dan Duarjo sampun tahun-tahun insyaallah sampun boten supe malih kalian panjenenganipun. Wakil Rois menika wonten Romo Yai Muhammad Junaidi ketepaan di saking Kalirejo, wonten Abah Haji Fauzan yang hadir di saat menika saking Kalipari, Katib menika Ustaz Mukhlis ingkang dipun ngendikaken adik kelase Ustaz Hamim kalau mau niki asline sametane Pulau Bali tapi nggih pun dangu wonten kene Kalipari ten Kauman Ustaz Mukhlis Wardi. Salajengipun ugi hadir ing sapunika saking sekretaris MBC Ustaz Saiful Mujib Saiful Hamdani niki saking Panggang Lili Arjo Wilangun, saking lembaga LBM dan Bapak Sumasail ingkang kala ulan napa nika dipanggil wonten niki ketuane Ustaz Tahrudin saking Sukorejo Rekesan Sukowilangun. Hadir ugi lembaga perekonomian Ustaz Fadilah ketepaan ugi saking Pangalele Arjo Wilangun. Saking Besdam niki Ustaz Salim Zamzam ugi wonten Ustaz Paring nika ingkang mendherawuh niki saking wakil ketua. Ingkang mungkin ditutupun ketepan wonten ingkang sarengan di Kelau enten sewonan keluarganipun enten ingkang ketepaan pas tindak wonten gene wilayah Kalipari tapi di luar kota. Terus tapi insyaallah pun kathah ingkang hadir niki sedaya niki dawuraken niki silaturahim dhateng warga NU ingkang sami manggen wonten gene Banduarjo. Niki wau termasuk lokasi sing paling napa nggih ekstrem. Nah, insyaallah paling memberikan tantangan tersendiri. Tapi alhamdulillah saya hadir kan di Kalis Indonesia. Para bapak, para ibu ingkang hormati. Salajengipun wonten ing periode niki perlu kasampaikan bilih kula ugi jajaran pengurus MBCNU mulai dari Suriah, Tarbiyah dan seluruhnya periode ini adalah mempunyai tugas besar. Ingkang estunipun tugas menika ayam menika sampun dipun awiti kala beberapa tahun kangkepon. Napa niku tugas besar? Saderengipun kula sebutaken bilih kita sedaya warga NU niki memang semakin hari semakin zamannya terus berkembang, tantangan keutuhan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang betul-betul perlu dijaga, perlu perlu dirawat dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak faham Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdiyah seperti yang sama-sama kita ikuti ini, bisa lambat laun akan terkikis dan seterusnya. Nah, oleh karena itu maka organisasi Nahdlatul Ulama ini harus solid. Lah sing ironi iku ngeten.
organisasi kita NU yang sudah lama, warga NU nggih kuat ae, Banduarjo insyaallah mboten enten kecuali Nahdlatul Ulama, kecuali Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah, juga desa-desa yang lain. Wargane sakmono kae pengurusnya ketahuan alim ngasih amdayah niku dereng nate gadah kantor Nahdlatul Ulama. Terus cara mengkader, ada perawat rapat yang penting untuk merapatkan barisan itu nggih mek nunut. Organisasi sebesar ini ternyata ironis sekali. Nah, kalau kepengker, kalau sampai akan pun pintu tahun kepengker itu pun dimulai inggih menika akan mendirikan, akan membuat gedung terpadu Nahdlatul Ulama ingkang diwujudaken saking generasi dari periode saderenge pondasi sampun malah mboten cagake. Lah niki apakah hanya cagak saja nanti bisa ditempati? Enggak mungkin. Nah, pramila periode niki memang ada gawe besar, ada program yang memang perlu dukungan dari seluruh warga NU, tidak hanya pengurus saja, seluruh warga NU yang ada di Kecamatan Kalipare ini perlu untuk kita berpikir bersama, kemudian berusaha bersama untuk bisa mewujudkan yang namanya gedung terpadu Nahdlatul Ulama di tingkat Kecamatan Kalipare. Dan alhamdulillah perlu kalau sampaikan lokasi yang insyaallah panjenengan sudah miperso nggih sak ngajengipun masjid Baitur Rahim Kalipare Kidul Marti Kilene TK Muslimat niko sametan SD 1 Kalipare niku pun berdiri tiang insyaallah lebih keren itu 3 dosa kali atau 3 dosa 6 niku cagahe. Tinggal melanjutkan saja. Tanah itu sudah bersertifikat akta, bersertifikat wakaf, terus pun resmi. Di situ bunyinya memang untuk Nahdlatul Ulama. Sertifikatnya sudah kami terima beberapa bulan yang lalu di Pendopo Kabupaten. Sehingga saat ini PR kita semuanya selaku warga NU kita melanjutkan jika sampun mulai fondasi pusapun cagai pusapun tinggal mangke melanjutkan bangunan seterusnya. Nah kangge nglajengaken menika tentu boten mungkin hanya diayai jajaran pengurus, boten mungkin karena itu adalah milik kita bersama. Pramila wonten ing kesempatan turba dalu menika diantarisipun ingkang perlu kalau sampai akan datang warga NU Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Banduarjo, rencana kangge melanjutkan untuk mewujudkan impian kita bersama, tempat untuk berjuang kita bersama inggih menika gedung terpadu MBC NU Kecamatan Kalipare. Ingkang mangke ingkang sampun menawi sampun kawujud niku mboten gadane pengurus mawon tapi milik kita bersama, mulai NU Muslimat Fatayat IPPNU IPNU dan juga Ansor Banser dan Banum serta lembaga-lembaga yang lainnya. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, salajengipun wonten ing kesempatan turban iki mungkin mboten namung kabar-kabar mek gur arepe njaluk urunan, mboten njaluk, mboten nanti njaluk kula mboten njaluk. Tapi itu adalah merupakan PR kita bersama. Ning iki mangke wonten ugi materi tentang Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Wonten kesempatan turban masing-masing titik, masing-masing ranting wonten materi tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Pramila saking kawula selaku ketua Tanfidiyah wonten kesempatan menika boten panjang-panjang kang kula aturaken, mangke wonten malih kang menginformasikan lebih lanjut terkait sedikit tentang informasi bangunan sampai saat ini, kemudian juga materi yang boten kalah pentingnya inggih menika Ahlussunnah wal Jamaah ingkang insyaallah mangke dipun sampaikan dening Ustaz Liswati. Kula kinten mekaten ingkang saged dalem aturaken wonten kesempatan menika sepindah malih kula nyuwun ngapunten dan matur nuwun Pak Thaif saha Pak Sunar lan sedaya kang wonten di Banduarjo atas sambutanipun, atas kesempatan tempat laksanasanipun ingkang dipun paringaken wonten ing dalu menika. Mugi-mugi pikantuk barsa kathah barokah donya akhirat. Amin. Sedaya kalepatan ngapunten, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Masuki. Selanjutnya yaitu informasi terkait dengan bangunan
yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Abah Fauzan. Dumateng Abah Fauzan tempat kawula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiqina wa qurrata a'yun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul kurama, para alim, para ulama ingkang tansah kawula taati mliginipun dumateng Rais Suriah MBCNU Kecamatan Kalipare, panjenenganipun Rama Yai Muhammad Nawawi Ali, telah jajaranipun para sepuh, para bini sepuh ingkang minulya, ugi dumateng jajaran Tanfidiyah MBCNU Kalipare ingkang kawula hormati, jajaran Tanfidiyah saha Suriah NU Ranting Bandoarjo ingkang dipun mulyakaken dening Allah, para bapak ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Sepidah monggo kita sareng-sareng muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring binten-binten nikmat taufik hidayah sarta inayahipun sehingga kita saged makempal nyawiji wonten punika panggenan kanthi keadaan sehat walafiat. Kaping kalih shalawat salam mugi katur kunjuk dhumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Alat cekap kemawon ing mriki kawula matur minangka salah setunggalipun saking panitia pembangunan gedung terpadu MWCNU Kecamatan Kalipare. Mungkin Bapak utawi Ibu ingkang nate tindak Kalipare nika wau sampun diaturaken lokasine sakwetane Masjid Besar Baitur Rahim. Lek panjenengan saking Bandoarjo badhe ten Karangkates kok liwat Cungkal Kalipare jenengan noleh nyiwa sakulone TK Muslimat punika enten lokasi ingkang badhe dipun bangun gedung terpadu MWCNU. Lah niki kawula paring informasi kalau tahun 2020 niku sampun kita wiwiti ngantos 2022 niku program kita damel pondasi. Napa Bu? Pondasi apa? Pandemen. Pondasi utawi pandemen. Lah gedung punika Bu angen-angene nika lantai 3. Ombone gedung niku 16 meter, dawane 30 meter, jadi rada gedhi. Mungkin lek kalih gedung niki ya gedhian titik ngoten nggih. Tapi nika mangke rencana napa 3 lantai. Lah angen-angene biaya yang harus kita sediakan niku namung sekedhi hanya 5,6 M. Ya 5,6 M. Lah nalika budal biyen duwe pirang M. Wah, M digawe wong wedok kabeh. Akhire kita ora duwe M, ora duwe duit. Nah, mboten duwe duit, lah niku kita ndamel pondasi niku anggarane 560 juta. Pinten Bu? 560 juta. Karena dikalkulasi dari 5,6 M itu untuk pondasi saja niku 560 juta. Alhamdulillah berkat napa gotong royong kita sedaya nyengkuyung, ya ana sing tenaga, ya ana sing semen, ya ana sing napa pasir,
ya kathah ingkang damel yatra bangunan utawi pondasi punika nelasne biaya 361 juta. Dadi boten 500 swidak tapi mek 300 swidak siji kata sing ngoten sekitare niku. Lah kok iso mek sekedhik ngoten niku kok jareke kudune 500 swidak niki ingkang jelas kathah tenaga saking para jamaah NU ingkang wonten Kecamatan Kalibare. Akhire duit 300 swidak niku iso dadi pondasi ugi dadi niku cagak sing ngadeg nika kabehe 32 gedhi-gedhi lho. Ora kok gedhi tok gedhi niku memang medele 40 kali 40 dadi rada gedhe. Nah terus sakniki pun ketok cagak ngoten nika Bu, niki diangen-angen saking panitia, saking Romo Yai, saking pengurus MBC sedaya niki kepingin ngedak. Napa Bu? Kepingin ngedak utawi lantai 2. Lah lantai 2 niku waktu nika direng-reng. Apa direng-reng? Direng-reng niku biayai sekitar 480 juta. Nah niki lah golek nanti duit sakmoten niku. Lah wong NU temrene kuwatah kok. Terus kula sakniki nderek tamlet umpami cagak to panggagur ngadeg ngono tok ora nek teruse. Niku kira-kira sing kisinan niku panitia pembangunan napa ya Romo Yai napa ya kula sing isin kira-kira. Lek sampe nika ora bisa nerusne. Pak Taib kira-kira isin ora? Mboten Pak Taib. Kadose sedaya warga NU niku melok isin. Jare Pak Lurah, Pak Lurah napa komandan Ansor wae niku. Wong Banduarjo iki kuwabeh wong Islam, gitu. Ki akidahe yo ahli sunnah wal jamaah. Mosok gawe omahe NU wae ora iso dadi. Lah iki yo napa carane wonten tahap kedua niki mangke kita saking panitia ugi berkat dorongan saking Romo Yai ugi saking pengurus MBC niki bertekad kangge nglajengaken pembangunan tahap 2 nggih menika ngedak utawi lantai 2 nggih, lantai 2. Lah niku sementara biaya niku diperkirakan 480 juta. Lah lek padha karo pandemen sing 500 swidak ana dhuwit 300 swidak mari nggih mungkin mawon niku mangke duwe-duwe 300 utawa 350 niku ya wis mari. Lah biyen niku damel napa pondasi sing angen-angene kudu duwe 500 swidak juta niku belas niku mboten duwe duit. Ya wis jenengan diceluk ayo kerja bakti. Terus ngoten Pak Taib, Bu Muslimat, Bu sapa kae jenenge? Saya. Bu Sumaiyah kon ngoprak wargane kon golek sumbangan ya kadang liwat kupon sembuh liwat nopo alhamdulillah niku iso mari. Lah sakniki kangge tahap kedua niki kita malah sampun sedikit ya alhamdulillah sampun wonten modal. Lek kalau dek wingi-wingi sampun kawula laporaken modale wonten 43 juta 986.000. Terus alhamdulillah dek wingi niku wonten saking Kampung Baru atas nama Bu Zubaidah yai Tahlil Putri Kampung Baru ngoten. Alhamdulillah masuk 5 juta. Terus tadi malam ketika kita ngumpul ngeten iki ingkang tajuknya Lailatul Ijtima wonten Ranting Tumpak Rejo terkumpul 1.100.000. Jadi sampai hari ini tapi niki bareng kula print antarane wonten 49 juta. Lek butuhe niku 400
Pinten 80 sakniki pun enten 48 mek karek nambahi 0 sitok tok. Nah, niki karek golek 0 niki nek. Nah, untuk tahap ini insya Allah kita hanya membutuhkan 1 0 karena hari ini sudah ada 48 jam. Nah, karek golek 0 sitok tok. Lah mugi-mugi mangke 0 niki muncul saking Bandung. Amin. Ngeten nggih. Lah niku napa gambaran ingkang badhe kita ayahi wonten tahap kedua niki ya muga-muga ora gurmeng napa lantai 2 niku saja, nanti bisa sekalian napa niku jenenge cagake, mari cagake kok menesan lantai 3, muga-muga mawon. Tapi kula tetap yakin niku yakine napa dengan biaya 0% kita sudah ada pondasi karo tiang. Nah sakniki pun enten 48 juta niki namung karep butuh 0 sitok niki mangke ya napa kanca-kanca warga napa NU ingkang wonten Banduarjo ya kok diewangi Tumpak Rejo, diewangi Kalipare bareng-bareng amek butuh 0 sitok tok. Ngeten. Pemilih mengatur yang sakit kalau sampai akhir sedaya kehilapan kesalahan nyuwun pangapunten ingkang agung kalau akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dimateng Bapak Fauzan. Sanesipun menika materi penguatan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah ingkang dalu punika kasuwun kalisangan dumateng panjenenganipun Ustaz Mukhlis maringi ular-ular maringi pemahaman terkait kalian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Dumateng Ustaz Mukhlis tepatan wekdal kawula sumangkaaken. Kantosan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh biqaulil hamdulillah. Summa astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Salatan wa salaman wa da'iyan ila rasulina al-kiram Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang kami hormati Rais Suriah Romo Kiai Haji Nawawi Ali sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Ar-Ridha. Mungkin cukup terkenal kalau di Banduarjo, okay? Alhamdulillah. Kemudian Yai Junaidi Asingkili, Junaid Al-Baghdadi ada, tapi ini Junaid Asingkili. Rais yang lain, kemudian Akhina Al-Fadil Kiai Haji Sinten Fauzan Ahmad Asluhu kan min anu kan Ampil Gading. Dan yang kami hormati para asep lain, Ustaz Tosin, Ustaz Suryadi, Abah Salim, Bang Muji, Abah Sinten ini Bahrudin, Ubaidillah, dan semua. Wabil khusus Ketua Ranting Banduarjo, panjenenganipun Ustaz Sinten Thaif Ahmad Thaif, beserta pengurus ranting yang lain dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ibu-ibu sehat panjenengan nggih? Kalau tanglet ibu-ibu sehat, insya Allah bapak-bapak sehat nggih. Alhamdulillah. Sing penting saat ini jenengan sehat, berarti lek kula ngomong kan berarti saged jenengan akan bau saged tambah nol ini enteng.
tiang lek pun ngenol niku penak awak. Lek pun ngenol penak. Yang membuat orang itu bingung karena kan masih banyak hitungan-hitungan di otaknya. Tapi lek pun ngenol wah penak. Tirosihai ngoten. Alhamdulillah, mudah-mudahan penjenengan kula sedaya saged jadi hamba Allah yang selalu bersyukur. Selawat serta salam terhaturkan kepada kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang kita banggakan, Nabi yang kita cintai, mudah-mudahan selalu hadir di hati kita dengan berselawat, hadir dalam ibadah kita sehingga kula panjenengan saged meniru akhlak ibadah dan keseharian sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Langsung mawon nggih, saya kebagian sebenarnya saya bukan mengajari, bukan menyampaikan pemateri, cuman sama-sama kita muzakarah, sama-sama kita ibaratnya belajar bareng. Kita belajar kenapa harus ada NU, kenapa NU harus berpahamkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus nopo kula panjenengan harus memajukan dan harus hadir untuk setiap kegiatan NU dan harus memajukan serta menguatkan NU di Indonesia. Jenengan pun bayangaken, lek di Indonesia ini nggak ada NU apa jadinya? Gitu aja simpelnya. Mungkin jenengan kenapa sih melok NU? Tapi kalau jenengan paham dan sadar begitu besar jasa NU terhadap keberadaan sampai saat ini di Indonesia. Kenapa? NU hadir dalam kerangka merupakan suatu perpanjangan dari apa yang diwasiatkan oleh Nabi. Yang Nabi itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya NU nggak mau menamakan, hanya tetap menamakan Nahdlatul Ulama. Yang ingin dibanggakan, ingin dikedepankan kita, yang menjadi imam kita adalah ulama. Karena itu adalah perwujudan dari qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Katakan, wahai Muhammad, kalau kamu itu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah. Kepada Rasulullah itu siapa pengikut setelah sahabat, tabi'in adalah ulama. Kalau saja di Indonesia ini sekarang yang kita lihat peran-peran ulama, khususnya ulama Nusantara yang asli pribumi akan dilemahkan, apa jadinya Indonesia? Akhir-akhir ini kan terjadi ada pergeseran, seolah-olah ulama guru kula panjenengan sing ngucali kula panjenengan ngaji alif ba ta sing nguruhi masyarakat cara wudu itu dilemahkan. Apa yang terjadi? Kalau sudah nanti masyarakat tidak lagi yakin dengan ulamanya, maka masyarakat itu akan gampang digoyahkan. Itulah menjadi permasalahan. Kalau dilihat dari sejarah panjangnya berdirinya NU sampai dari awalnya munculnya Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah adalah garis besarnya adalah karena dalam pemikiran ilmu kalam itu ada dua al-manzilu bainal manzilatain, dua pemahaman besar yang intinya paham Qadariyah, Jabariyah, kemudian didukung oleh Murji'ah dan Mu'tazilah. Apa garis besar pemahamannya? Selalu yang satu selalu mendewakan akal, pikiran dan ikhtiar manusia. Hidup itu apa kata manusia. Yang satu mengatakan manusia nggak punya kuasa apa-apa, semua apa kata Allah. Itu dua garis besarnya antara Qadariyah, Jabariyah. Karena Islam pecah menjadi 73 golongan. Nah, timbullah sebagai penengah pemikiran kedua-duanya itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah?
manusia itu wajib taat kepada Allah dan mengikuti, tetapi dia harus tetap pada porsi berusaha. Manusia itu punya usaha, tapi takdir milik Allah. Garis besarnya itu. Jadi kita tidak boleh pasrah semua pada kehendak Allah sebelum adanya ikhtiar. Jadi itulah garis besarnya. Kemudian lebih karena semua banyak yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka lebih dispesifikkan Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdiyah. Kenapa kok ada an-Nahdiyahnya? Supaya Ahlus Sunnah bangkit sebagai ada simbolis, ada secara simbol dia berkhususkan kepada Nahdlatul Ulama. Kenapa? Ulama itu harus kita junjung, ulama itu harus kita hormati. Kalau tidak ada ulama, kita mau jadi apa? Kalau semua bisa nafsirkan sendiri menurut karpe dewe Al-Quran, menafsirkan hadis maunya sendiri. Sementara di Al-Quran pun mengatakan pas'alu ahlaz zikri in kuntum ta'lamun. Kamu harus bertanya, Pak, bertanyalah kamu kepada orang yang ahli zikir, bukan ahli ilmu pengetahuan, bukan ahli fikir. Yang ditanya ahli zikri ya. Pas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang ahli berzikir, yang mengingat kepada Allah, jika kamu tidak tahu suatu permasalahan. Itulah perbedaannya. Jadi kalau kita tanya kepada orang yang ahli ilmu pengetahuan, maka dia akan merekayasa dan menjawab sesuai dengan kepentingan hawa nafsunya. Itulah yang membuat kula panjenengan harus tetap berada dan bangga menjadi orang NU, dan ayo sama-sama kita majukan NU dengan simbol. Kenapa sih kok Kiai Rais Tanfid sama Abah Fauzan mengajak kita ayo dibangun kantor NU, supaya kita bangga menjadi orang NU, supaya ada rumah, ada tempat kita sama-sama berjuang. Perlu ada simbol. Jadi itulah sebabnya maka paham Ahlus Sunnah Jamaah itu adalah sebagai penengah antara pemahaman. Jadi kalau panjenengan kedah hati-hati. Sekarang banyak bermunculan yang mungkin ngapunten. Yang akhir-akhir ini yang jadi perdebatan adalah masalah Ba'alawi, Habib, dan lain-lain. Itu dalam rangka apa? Kasihan ulama-ulama kita yang asli Nusantara. Sebenarnya kita tuh orang NU tuh terlalu tawadhu dan terlalu menerima. Tapi kenemenan mungkin kalau katanya Ustadz Harmono, Kiai NU terlalu husnuzon. Tapi yang nggak terima itu adalah generasi-generasi intelektualnya, karena merasa ini sudah tidak ilmiah, dan itulah menjadikan kita akhirnya ada secara sistematik kita ada pembodohan, ada pengalihan bahwa kita harus menghargai. Maaf sekali yang secara nasab tidak jelas. Ya jenengan mawon sinten mawon saged ngaku. Tapi kemana nasab itu? Kalau secara ilmiah mau nggak dites DNA itu juga jadi permasalahan, dan ternyata tidak mau secara ilmiah. Itu memang masalah ilmiah, tapi itulah kenapa itu sebagai cambuk awal NU. Ayo kita kembali kepada ulama tradisional, ulama NU, ulama Indonesia asli. Kita bangga punya sekelas Gus Baha misalnya. Beliau bukan produknya Timur Tengah, beliau asli ulama yang dibesarkan dan lahir keilmuannya pure murni adalah dari pesantren. Santrinya Yai Maimun Zubair. Dia tidak pernah secara spesifik belajar di Al-Azhar di Madinah, tetapi keilmuannya Masya Allah. Jadi maksudnya apa? Ayo anak-anak kita sekolahkan kepada sekolah yang berlabelkan NU, sekolah yang ada pesantrennya, sekolah yang memang pahamnya adalah paham Ahlus Sunnah wal
jamaah. Kalau tidak begitu, jenengan mangke anak jenengan kuliah teng Muhammadiyah langsung, misalnya akhirnya boten ditahan-tahan jenengan lek sentor nopo pun jenengan ngoten boten kan wis boten itu gak usah duwe ngumpul noe. Itu kenapa harus ada tahlil? Tahlil itu dalam rangka membuat budaya sebagai benteng kita menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Paham sakniki sing anyar-anyar wis terawih 8 kalau selikur sami mawon sing penting terawih karena sama-sama sunnah gampang. Sanjang ngoten awalnya meremehkan dari sunnah, lama-lama yang wajib pun akan diremehkan. Tetap kalau NU adalah terawihnya adalah 23 sama witirnya. Udah 8 mawon. Jadi kita bangga jadi NU. Jenengan mati masih ditahlili sampai 7 hari, 40 hari, 100 hari. Karena itu secara logika berpikir kita itu mendidik anak kita supaya dia selalu bersambung doanya kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Karena anak kalau sudah tidak mau menghargai orang tuanya, jangankan orang tuanya, leluhurnya pun dia tidak akan mau menghargai. Dan NU sangat menghargai itu. Karena konsep pembaruan dalam NU itu adalah itu dia. Al-muhafazatu 'alal qadimis shalih wal akhdzu bil jadidil aslah. Silakan ambil yang baru itu, tapi yang lebih baik. Tetapi menjaga tradisi yang lama yang baik itu satu keharusan. Kowe ki ono sing anyar sing lawas gak usah digawe wis. Ya delokon sik kalau memang satu hal yang baik. Tahlilan saya mboten saya harus dijaga. Mboten tahlilan cukup mawon kumpul undang brewok mawon. Lah niki lak trene lak ngoten ah. Lama-lama jenengan sedo diundangan brewok kok pripun terusan. Wah kecil-kecil kene oleh pitung dino dijak horek-horekan lak kuburan jenengan pripun terusan. Nauzubillah. Karena kita akan menghadapi tantangan-tantangan budaya. Bene dialami kulot, kolot ataupun ketinggalan zaman, tapi kita menjaga satu tradisi dan itu baik bagi kehidupan dan keberlangsungan masyarakat yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Jadi itu garis besar NU. Jenengan paham ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ngapunten sampun, cuman kita merepres nopo kula panjenengan harus di NU karena kita harus bangga dengan itu, karena insya Allah dari dunia sampai kita akan bersama para ulama. Jenengan buatan kepingin tadi diakoni santri kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari, jenengan hikmat, jenengan ngikuti mawon setiap undangan acara itu, niku diakoni jenengan sebagai santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Sinten beliau itu auliyaillah, karena dari nasabnya pun nyambung kepada wali songo. Yang memang kalau itu hebatnya, dan saya lagi-lagi berbicara nasab. Memang ulama-ulama kita dulu tidak pernah secara langsung ngaku nasab Nabi, tapi kalau dilihat-lihat tetap mereka itu lebih dekat kepada Nabi, tapi tidak pernah membawa nama Nabi. Kalau dalam ada kata pepatah Arab itu, sehingga untuk itu tawaduknya para kiai kita, apa katanya, bukanlah kemuliaan itu karena keturunan. Laisal Ustaz. Apa? Jadi bukanlah kemuliaan itu karena keturunan, tapi karena kasabnya. Laisa syarafu bin nasabi walakin nabil kasabi, ya. Bukanlah kemuliaan itu karena keturunan, tetapi bagaimana perilaku kasabmu. Jadi itu mengajarkan, sebenarnya kita diajarkan ayo sama-sama kita berbuat dan beramal soleh. Siapapun kita bisa menjadi wali kalau memang punya amalan yang istiqomah. Gus Bahal sanjane ngoten.
Jadi jenengan kalau dia punya rahasia dan hubungan rahasia dengan Allah, dia bisa jadi wali siapapun. Kalau kasat dia memang dia spesialiskan Allah dalam dirinya, itu dalam kerangka berbeda. Walaupun kita juga menjunjung tinggi nasab itu penting dalam rangka memahami dari mana dan siapa kita, tapi jangan nasab menjadikan alat kita untuk kepentingan pribadi. Dan saya yakin ulama-ulama NU sudah mengembangkan nasabnya untuk kepentingan umat, kepentingan jamiah. Jadi itu Bapak Ibu. Yang terakhir, dalam kemasyarakatan kita, mari kita sama-sama menyikapi, pasti ada paham-paham baru, pasti ada gesekan-gesekan ajaran-ajaran yang modern, yang baru. Anggaplah sikapi semua itu dengan sikap kemasyarakatan yang 4. Pertama, sikap tawassut wal i'tidal. Selalulah berada di tengah-tengah dan berada pada garis lurus dengan ulama. Makanya jenengan bertawassut tidak terlalu ekstrim kiri dan tidak terlalu ekstrim kanan. Nopo ekstrim, tidak terlalu fanatik berlebihan sehingga memberat pokoknya tidak. Jadi berada di antara dua sisi dan bergaris lurus kepada ulama tawassut wal i'tidal. Kemudian yang kedua, tasamuh apa toleransi, menghargai perbedaan kemasyarakatan, berbeda pendapat boleh, merasa benar, karena orang merasa benar paling benar pasti akan ada konflik. Hargai perbedaan. Kalau dalam hal-hal kemasyarakatan, lana a'maluna wa lakum a'malukum. Kalau dalam hal akidah, lakum dinukum waliyadin. Dalam hal-hal masyarakat furu'iyah itu lana a'maluna, ya udah kamu yang kamu yakin, yang penting kita sama-sama saling menghormat. Itu adalah toleransi, tasamuh. Kemudian yang ketiga, tawazun, sikap keseimbangan dalam artian bisa dikatakan juga agak moderat. Jadi ulama-ulama kita mengajarkan gitu. Tidak ada ulama kita yang dididik haram, dididik kafir, nggak boleh. Karena nggak boleh menghukumi kafir sesama orang Islam. Kan orang yang paham lain kafir ente, sedikit-sedikit kafir. Tidak, NU tidak mengajarkan. Tetap harus bersikap moderat, tidak terlalu cepat menghakimi orang, tidak terlalu cepat menjunjung orang baru kita tidak paham bagaimana keilmuannya. Anggap kita berada di tengah-tengah, sikap tawazun. Yang terakhir adalah amar ma'ruf nahi munkar. Marilah kita sama-sama punya sikap mulai dari dalam diri kita, punya sikap mengajak selalu dalam kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Angel di ngejak sampai nyegah. Ibu apa nyegah bojone betul ya begini angel di amar ma'ruf nahi mungkar. Ojo dibalik, amar mungkar nahi ma'ruf, jadinya susah. Amar ma'ruf nahi mungkar saja selalu mengajak pada kebaikan, walaupun dengan satu ayat. Amar ma'ruf aja lakukan. Dengan ngajak konco tahlilan itu satu kebaikan. Ajak konco ate misalnya ate napa udu apa klodok ngaten ojo eman gitu khusus anake lele ojo itu ngono ae giling. Harus ada motivasi kita mencegah pada kemungkaran. Insya Allah hidup kita barokah karena ikut dalam barisan para ulama. Jangan bangga jadi orang NU. Saestu. Oh, alhamdulillah. Kalau jenengan bangga tok niku lho. Temuane ulama itu lo ngalir teng panjenengan. Karena jenengan remen datang ulama. Insya Allah ulama bawa jenengan masih mboten nyuwun tetep panggah di doa. Pak insya Allah. Kurang kinten ngapunten Kiai dan semua para asatid.
tanpa mengurangi rasa hormat. Bukannya saya paling tahu, tidak, cuma ini karena amanat saja, kurang lebih apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap di bawah barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, di bawahnya lagi jangan keluar dari barisan NU. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.